Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4A. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Qiraatul Kutub. Saya akan menjelaskan tentang bab sunnahnya mengangkat kedua tangan serta syarat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal, yusannu raf'ul yadaini, sunnahnya mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadi'a, ada 4 tempat. Inda takbiratul ihram, saat takbiratul ihram, wa indar ruku'i, dan saat ruku', wa indal i'tidali, dan saat i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan saat bangun dari tasyahud awal. Nah, maksudnya apa di sini? Kita disunahkan di dalam sholat untuk mengangkat kedua tangan, yaitu pada 4 tempat. Yang pertama adalah saat kita melakukan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram ialah mengangkat kedua tangan saat kita akan memulai sholat. Bagi perempuan, dia akan mengangkat tangannya sampai setinggi dada. Sedangkan laki-laki mengangkat kedua tangannya sampai ke belakang telinga. Sampai ke belakang telinga atau daun telinga. Di situ tempat tusuknya anting. Nah, di sana mengangkat kedua tangan seperti ini dibuka. Nah, sunnah yang kedua ialah saat ruku. Nah, saat kita hendak ruku, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan juga. Nah, sunnah yang ketiga di saat iktidal. Iktidal ialah gerakan di mana kita bangun dari ruku. Yang keempat ialah bangun setelah tasyahud awal. Tasyahud awal ialah biasanya ada di rakaat kedua saat sholat yang terdiri dari 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi dia tasyahud awal ini ialah bacaan tahiyat yang pertama. Ketika kita bangun dari tasyahud awal, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, selanjutnya ialah tentang syaratnya sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal, syurutus sujudi, syaratnya sujud, sab'atun, ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati aidoin, yaitu sujud di atas 7 anggota sujud. Wa antakuna jabhatuhu, dan membuka kening atau dahi, maksyufatan wattahamulu biroksihi, dan meletakkan kepala, wa adamul huwiyi li ghairihi, dengan niat tidak selain sujud, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi, dan tidak sujud di atas tempat yang bergerak-gerak. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, maksudnya adalah kepala harus lebih rendah daripada bokong atau pantat. Wattumakninatu fihi, dan tumaknina. Nah, di sini maksudnya adalah syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama ialah kita sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud itu? Yang pertama adalah dahi. Yang kedua ialah kedua telapak tangan. Yang ketiga 2 lutut. Dan yang 2 lutut berarti 1, 2, 3, kedua lutut berarti 5, dan yang terakhir adalah 2 telapak kaki bagian ujung-ujung kaki atau jari kaki. Nah, itu adalah 7 anggota sujud yang wajib tersentuh saat bersujud. Jadi tersentuh di tempat sujud saat kita sedang bersujud. Itu adalah salah satu syarat dari sujud.
Nah, yang kedua ialah wa antakuna jabhatan wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Maksudnya adalah kening kita atau dahi kita harus terbuka, tidak boleh tertutup seperti ini ketika sedang bersujud, karena dahi merupakan salah satu anggota sujud. Jadi dia harus menempel di atas tempat sujud. Watahamalu biroksihi, maksudnya adalah kepala kita harus diposisikan di bawah. Jadi ketika kita sujud berarti kepala kita diletakkan di bawah di tempat sujud. Yang keempat ialah wa adamul huwi li ghairihi. Niat di dalam hati kita adalah untuk bersujud, bukan untuk ruku, iktidal atau takbiratul ihram. Jadi syaratnya yang keempat ialah niat kita untuk bersujud, bukan untuk gerakan lainnya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Kita tidak boleh, maksudnya adalah kita tidak boleh bersujud di atas tempat yang bergerak-gerak. Misalkan kita bersujud di atas bola yang bisa bergerak. Tidak mungkin, sedangkan di dalam sholat kita tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali secara sengaja. Maka kita tidak dianjurkan untuk bersujud di atas tempat yang bisa bergerak-gerak. Syarat yang keenam adalah wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Maksudnya adalah kepala posisinya tidak boleh ada di atas atau tidak boleh sejajar dengan pantat. Jadi dia harus lebih rendah. Jadi posisinya di sini kepala, di sini pantat kita. Jadi atau bokong kita. Tidak boleh yang namanya kepala itu sejajar dengan bokong kita. Jadi syaratnya adalah kepala harus diposisikan di bawah, sedangkan bokong ada di atasnya. Tuh. Nah, syarat yang terakhir adalah watuma'ninatu fihi. Jadi di dalam sujud kita dianjurkan untuk tumaknina. Apa itu tumaknina? Tumaknina adalah berdiam diri sejenak. Jadi saat kita sujud, setelah kita membaca bacaan sujud, ya kita dianjurkan untuk berdiam diri dulu untuk sejenak, menyempurnakan sujud kita. Baru sepanjang kita mengucapkan subhanallah. Nah, setelah itu baru kita bisa melanjutkan gerakan selanjutnya. Nah, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya maupun bagi kalian yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.